Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang hambatan atau kendala yang sering dialami oleh semua keluarga dengan orang yang menderita gangguan jiwa. Ketika menjalani program pengobatan untuk sembuh dan pulih, seringkali mengalami kesulitan, yaitu putus obat. Nah, sebenarnya bagaimana sih sikap keluarga ataupun ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa untuk menyikapi supaya tidak putus obat ini? Silahkan simak sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share jika ini ada manfaatnya bagi orang lain. Tentu kesembuhan dan pemulihan harapan semua penderita gangguan jiwa, termasuk keluarga. Persoalannya adalah ini sangat sulit dicapai. Kenapa? Sudah Bang Jai bahas berulang-ulang bahwa salah satu faktor yang membuat akhirnya ODGJ putus obat adalah tidak menyadari dirinya sakit dan tidak menerima kalau sudah mempunyai penyakit. Tentu ini menjadi alasan mendasar kenapa ODGJ selalu kambuh dan menjadi sangat sulit untuk sembuh dan pulih. Ya, menjadi sangat membingungkan lagi ketika seorang ODGJ mengatakan sudah sembuh dan tidak perlu obat lagi, sementara dia tidak tahu penyakitnya. Nah, bisa jadi ini dialami oleh semua ODGJ. Keinginan untuk memahami dan mengetahui penyakitnya, keinginan dan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apakah ini sebuah penyakit atau tidak, itu terkadang belum dimiliki oleh ODGJ, bahkan keluarganya. Ini yang menyebabkan pada akhirnya ketika kondisinya sudah baik, memutuskan untuk berhenti minum obat, tidak menyadari bahwa beberapa bulan yang akan datang bisa jadi akan muncul tanda gejala kembali. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kurangnya pemahaman. Selama perawatan mestinya ada informasi tentang penyakit, tentang kondisi kesehatan yang dialami. Ya, walaupun ODGJ selama dirawat tidak meminta dijelaskan, seharusnya tenaga kesehatan memberikan atau keluarganya memintakan informasi itu supaya ODGJ ini memahami apa yang sebenarnya terjadi dan merupakan penyakit atau tidak. Ketika sudah paham bahwa ini sebuah masalah, yaitu penyakit, dan penyakit ini menimbulkan dampak, tanda, dan gejala, memang ketika diobati secara rutin akan hilang, sehingga fungsi harian termasuk melakukan pekerjaan hariannya tidak akan ada masalah, sosialisasinya juga nggak akan masalah. Persoalannya adalah apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi gangguan jiwa tidak pernah terungkap, tidak pernah terselesaikan. Sebenarnya apa sih yang membuat ODGJ ini menjadi gangguan jiwa? Tentu ada problem atau masalah. Ketika mengatasi orientasinya hanya kepada obat saja, tentu hanya tanda gejalanya saja yang hilang, tetapi tidak demikian dengan masalah yang dia alami. Maka mestinya orang dengan gangguan jiwa perlu dibantu menemukan sebenarnya apa masalahnya, sehingga dengan minum obat teratur atau rutin tanda gejala memang turun. Tetapi perlu juga diajarkan bagaimana cara meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Apa yang mendasari sampai akhirnya harus menderita penyakit gangguan jiwa dan harus rawat inap bahkan minum obat. Kalau menuruti orang dengan gangguan jiwa merasa sudah sembuh dan sudah baik, kemudian menghentikan minum obat, ya memang ujung-ujungnya akan terjadi kekambuhan.
Tinggal berapa besar masalah yang dialami, seberapa banyak masalah yang dialami. Kalau muncul lagi masalah baru, sementara masalah lama tidak pernah terselesaikan, ya tentu tidak kuat menghadapinya. Seandainya masih minum obat dengan teratur, bisa jadi pasien atau ODGJ ini akan bisa menghadapi masalah itu dengan baik, akan bisa menyesuaikan, tidak sampai muncul tanda gejala kembali. Persoalannya saat itu ketika masalah yang baru muncul dialami itu sudah tidak minum obat lagi, sehingga menjadi tidak bisa tidur, muncul suara-suara atau halusinasi lagi, muncul pikiran yang aneh-aneh. Nah, ini yang seringkali tidak disadari, tidak hanya oleh ODGJ tapi juga oleh keluarganya. Sehingga sangat penting sekali bahwa orientasi atau fokus mengatasi masalah gangguan jiwa ini tidak hanya sekedar menurunkan tanda gejala, tapi juga meningkatkan kemampuan, khususnya dalam mengatasi masalah. Jadi kalau teman-teman orang dengan gangguan jiwa yang pernah dirawat, yang masih aktif minum obat, tetap bertahanlah minum obat. Tetapi jangan lupa, tolong mulailah berkonsultasi dengan perawat spesialis keperawatan jiwa ataupun pada psikiater atau psikolog. Temukan masalah apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Anda didiagnosis gangguan jiwa. Dan jangan lupa, belajarlah cara menyelesaikan masalah itu. Itu saja yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat. Dan tentu Bang J berharap siapapun yang mendengarkan ini jadi terbuka wawasannya bahwa sebenarnya gangguan jiwa itu bisa disembuhkan dan bisa dipulihkan asal melalui tahap-tahap yang benar. Tetap semangat, sampai jumpa lagi di video berikutnya.